Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Bahwa kami tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan kami berjalan sendiri. Kami melihat tuntunan pembelaan Tuhan itu nyata buat orang benar. Sekalipun tidak instan, tapi kami percaya keadilan-Mu itu selalu berpihak pada orang benar. Terima kasih Bapak, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, ada sukacita ya, terima kasih buat Bu NN yang sudah menyampaikan kesaksian yang luar biasa ya. Kita percaya bahwa memang tidak mudah. Orang untuk mengampuni itu memang ya realita menyakitkan selalu ada. Tapi keinginan untuk mengampuni itu selalu ada ya. Jangan sampai karena kita hari itu sakit melihat masa lalu, kita tidak bisa move on terus ya. Nanti akibatnya kita yang akan jadi korban dari semua akar kepahitan. Nanti ada sakit kanker. Ya, saya percaya Bu NN kenapa? Kalau saya dengar, saya beberapa kali bawa dia kesaksian ya. Saya melihat bagaimana Bu NN hari ini diberkati Tuhan itu luar biasa. Dari yang suaminya meninggalkan hutang, ya, meninggalkan anak, hasil hubungan gelap ya, itu semua bebannya berat ya. Sudah saya pernah tahu, mungkin tadi Bu NN lupa cerita, dia pernah ngalami titik uang tuh tidak ada sama sekali, cuman tinggal tidak tahu besok. Uang parkir aja cuman tinggal bayar uang parkir itu aja, keluar dari dompetnya itu aja sulit loh saudara. Berarti itu sudah masa kering kerontang. Sudah kering kerontang ya, hidup lihat keadaan bagaimana yang namanya perempuan itu tidak bisa keluar dari rumah. Karena apa? Karena dia sudah punya anak. Ya, akibatnya dia tidak punya kekuatan untuk mengusir. Bayangin satu rumah, saya cuma tiap kali ketemu dia, saya bilang gini, belum diusir, belum Bu Eli, gimana ini? Belum diusir, belum Bu Eli, aduh, tidak ada cara untuk mengusir, gimana ini? Ya, saya percaya bahwa pembelaan Tuhan itu nyata. Sekalipun hari ini keadaan hidup, lihat ya, sama-sama akibatnya apa? Apa yang diraih selama ini orang berdosa, semuanya habis ya, semuanya ndak ada berbekas. Malah apa yang dialami Bu NN hari ini, bayangin ditinggalin hutang, ndak bisa apa-apa. Saya melihat kerjaannya orang lain sepi ya, dia itu sampai tolak-tolak loh, sampai setiap malam, bahkan dia masih butuh waktu banyak untuk dia bisa menyelesaikan order-order ya. Itu seperti khotbah yang hari apa itu, happy problem. Nah ini happy problem sekarang ya, karena orang lain bingung cari order, dia sampai bingung gimana nolak order. Nah ini ya, itu yang dialami juga oleh Bu NN. Tapi kita tidak bisa lihat, loh kok enak ya. Nah tapi perjalanan hidupnya ini yang ke belakangnya kita nggak lihat. Kalau orang lihat suksesnya sekarang, orang bilang gini, wow enaknya ya Bu NN ya, semua lu Bu NN tepok jidat cari order susah lah, kamu kok kewalahan nolak-nolak. Tapi kita tidak pernah tahu ke belakangnya itu seperti apa. Saya percaya kalau Bu NN tidak ngampuni, berkat itu semua nutup saudara. Mungkin hari ini dia nggak bisa sukacita, tapi karena hatinya begitu mulia ya, hatinya mengampuni dengan tulus, pembelaan Tuhan itu nyata. Secara akal kalau dipikir, orang ngalami ya, ndak tahu apa-apa, suami baik. Dia kalau cerita suaminya itu suami yang baik. Ndak pernah marah, ndak pernah tengkar rumah tangganya ya. Bahkan suami dan dia juga pelayanan juga secara akal. Mana mungkin pada waktu suaminya meninggal sudah meninggalkan anak usianya sudah hampir 17 tahun. Berarti selama ini selingkuhnya rapi ya. Makanya banyak istri-istri bilang gini ya, suami itu selama belum ketahuan boroknya ya suami yang baik. Nanti kalau sudah ketahuan belangnya baru suami yang brengsek, itu baru keluar saudara ya. Selama belum ketahuan dia B-nya B baik saudara ya. B bertanggung jawab. Tapi setelah ketahuan brengsek ya,
busuk dan sebagainya. Makanya hari ini ya kita akan bahas bagaimana jangan pernah ngiri. Ini sudah bukti nyata. Orang jahat pada akhirnya akan jatuh pada waktunya. Orang benar tetap dalam perjalanan indah pada waktunya. Kalau Bu NN cerita secara akal, dia nggak mungkin loh bisa bayar hutang. Dia nggak mungkin bisa menguasai pekerjaan suami. Gimana order-order. Itu kalau bukan karena anugerah, hidup dalam anugerah Tuhan, nggak mungkin pekerjaannya termasuk agak pekerjaan yang dalam tanda kutip itu pekerjaan pria ya, jarang pekerjaan wanita, tapi dia bisa handle, dia bisa punya kemampuan. Itu kalau bukan karena dari Tuhan, semuanya nggak mungkin. Makanya hari ini sesulit apapun engkau sedang ada di ambang batas kekuatan, Bu. Uang nggak punya, Bu. Suami keterlaluan. Sudah, belajarlah mengucap syukur. Kalau berkatmu hari ini memang sedikit, ucapkan syukur dengan apa yang sedikit. Karena waktu kita mengucap syukur dengan 5 roti 2 ikan, maka disitulah terjadi pelipat gandaan. Kita percaya, tanpa ucapan syukur, ya, Yesus sendiri waktu 5 roti 2 ikan di tangannya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mengucap syukur, saudara. Lah kita selama ini, selama waktu kita dalam keadaan sedikit, kita tidak bisa mengucap syukur. Yuk, kita lihat ya, judulnya aja tadi buat sama Ailing bilang gini, panjang ya, tapi kalau enggak panjang, saudara enggak ngerti ini temanya. Jangan emosi atas perbuatan orang yang menari di atas penderitaan kita. Seringkali kita emosi, apalagi kalau orang yang menyakiti kita hidupnya enak. Emosi, panas hati, iri hati, marah. Tapi ada satu ayat, buka dulu di Mazmur 37 ya. Ayat 1 dan 2 kita baca terlebih dahulu. Peringatan buat kita hari ini, yuk semakin kita bisa berbesar hati mendoakan musuh-musuh. Lihat Bu enggak gampang loh ya, apalagi lihat suami sudah selingkuh. Itu saya percaya kalau bukan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan, waktu dia ambil jasad suaminya, waktu dia cerita itu aja sama saya sudah berapa tahun tuh masih gemetar, saudara. Bayangin ngambil jasad suaminya, sudah syok ya, kaget ya. Suami sehat tiba-tiba meninggal. Apa enggak kaget, saudara? Sudah jantungan itu, sudah sedih. Sampai ke rumahnya pelakor, ternyata yang jadi pelakornya pingsan lagi. Orang yang kerja sama dia, pegawainya yang bertahun-tahun. Berarti kerja sama Bu NN sudah 18 tahun loh. Bayangin, saudara. Jadi sejak awal dia kerja, ternyata itu selingkuhannya. Bayangin apa yang namanya jantung itu apa enggak? Jantung copot, saudara. Sudah ada kabar meninggal di rumah, ternyata yang jadi ani-ani, yaitu pegawai yang dipercayai, yang tidak mungkin orang bisa nyakiti dia, wong selama ini baik. Ya, belum lagi ditambah kaget ada muncul anak gadis yang usianya sudah hampir 17 tahun. Kira-kira copot enggak secara manusia? Saya percaya, saya bilang gini, kalau kamu enggak gila, jantungmu enggak putus, itu karena Tuhan masih punya rencana besar atas hidupmu. Kalau enggak secara akal saya bisa bayangin, orang kehilangan suami aja sudah bisa yang pingsan-pingsan loh, saudara. Apalagi ini ditambah berita orang terdekat yang menyakiti dia, ditambah lagi masih ditinggali hutang, ditinggali segala beban yang berat. Kira-kira saudara kuat enggak menghadapi hidup? Tapi bukti nyata, makanya siapa yang putus asa hari ini enggak usah marah. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ini ayat 2-nya. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. 8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah. Diulang loh ayat ini. Ini berarti peringatan buat saudara yang lagi marah dengan orang yang jahat. Berhenti marah, tinggalkan panas hati, jangan marah,
itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saya percaya Bu NN diberkati limpah hari ini karena dia mewarisi negeri. Dia tidak berbuat jahat. Dia tidak marah. Dia tidak lagi panas hati. Dia tidak lagi hari itu marah dan sakit hati, makanya dia tetap menantikan pembalasannya Tuhan. Tuhan hari ini memberikan warisan negeri yang berlimpah-limpah, hutang bisa terbayar. Ya, dia perlu balas enggak anaknya dikasih racun, enggak kan? Aneh. Dan kalau Bu NN cerita, anak ini enggak ada sakit loh saudara. Anak enggak ada sakit, ya, cuman sakit yang ringan kok bisa mati Bu Eli. Lah saya sendiri juga enggak tahu. Aneh enggak Bu Eli? Ya memang aneh, misteri. Lah anak sudah besar, ya sakit. Dari kejadian anaknya itu yang meninggal, maka si Ani-Ani meninggalkan rumah. Karena dia takut karma berikutnya bisa-bisa dia yang mati. Mungkin itu dalam pemikiran dia takut mati. Lah ini enggak sakit aja tiba-tiba mati. Ini membuktikan pembalasan di tangan Tuhan itu jauh lebih mengerikan. Makanya kita juga jangan berbuat jahat. Kapok biar ya. Mati disambar petir. Nah itu enggak boleh. Kita jahat di mata Tuhan. Nanti kita juga akan dilenyapkan. Pastikan hati kita tulus. Supaya kita ini mewarisi karakter Kristus. Mewarisi berkat. Ya, mewarisi semua yang terbaik dari Tuhan. Yuk kita lihat. Bagaimana 3 hal yang Tuhan akan lakukan. Makanya jangan pernah marah, ya, jangan emosi sudah. Siapa yang lagi emosi dengan Ani-Ani, berhenti marah, jangan marah. Stop mulai malam ini. Saudara pingin mewarisi negeri atau dilenyapkan? Kalau kita kepingin mewarisi negeri, kita harus berhenti marah. Jangan marah, jangan lihat kurang ajarnya orang yang nyakiti hidupmu. Jangan lihat betapa besar kerugian hari ini yang akibat ulah dari Ani-Ani, ulah orang yang ambil uangmu, ulah yang tipu uangmu. Sekarang dia sukses ambil uang saya. Jangan marah, berhenti marah, supaya saudara segera mewarisi negeri. Kita lihat Daud berkata apa? Di Mazmur 10 ayat 15, 16, dan 18. Kita lihat. Mazmur 10 ayat 15 kita baca. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat ya. Ini ada ganjaran ya saudara, percaya. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Ada kata kedua, tuntutan ya. Yang ketiga, lihat, Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Lompat 18. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang terinjak. Jadi pastikan jangan emosi, jangan marah. Kenapa? Karena yang pertama Tuhan itu sudah sediakan ganjarannya ya. Nanti lengannya akan terputus, itu ganjaran saudara. Apa yang dikatakan Daud mengerti, dia nggak perlu balas. Suatu kali Tuhan sendiri nanti yang mematahkan lengan orang fasik. Bahkan Tuhan sendiri nanti akan menuntut balasannya. Bahkan yang ketiga, ada keadilan Tuhan. 3 hal ini saudara. Hari ini berhenti. Percayalah saudara yang menantikan Tuhan, nanti orang-orang jahat itu akan menikmati 3. Yang pertama ganjarannya Tuhan, yang kedua akan dituntut kefasikannya, dan yang ketiga mereka akan mengalami yang namanya keadilan. Keadilan seadil-adilnya akan menimpa orang-orang yang jahat kepada saudara hari ini. Makanya yuk kita lihat ya, kita jangan sampai hari ini marah, karena kalau marah nanti saudara kehilangan warisan negeri. Orang justru kalau disakiti, itu warisannya banyak loh saudara, termasuk sampai anak cucu. Saudara percaya, hari ini apa yang saudara alami dengan perbuatan jahat masalah, senyatanya Tuhan itu ingatkan gini, aku sedang persiapkan warisan negeri buat anak cucumu.
Aku sedang sediakan warisan yang selama ini engkau tidak pernah mengerti. Tapi waktu engkau sabar menantikan waktuku, aku akan membalas semuanya. Ada ganjaran yang akan mereka terima. Ada tuntutan kefasikan yang akan mereka terima. Bahkan ada keadilan Tuhan. 3 hal. Ganjaran akan dituntut dan akan ada keadilan Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya bagaimana sih ganjaran. Yuk kita lihat ya. Kita baca di Ayub 21 ayat 19 kita baca. Ayub 21 ayat 19. Bencana, lihat ya, bencana untuk orang jahat itu disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaliknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaliknya matanya sendiri akan melihat kebinasaan, ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. 21. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati bila ia telah habis jumlah bulannya. Pastikan hari ini yuk ada 3 hal. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, ingatkan, ganjarannya tidak main-main. Apa yang terjadi ganjarannya? Bencana untuk orang jahat disimpan Allah bagi anak-anaknya. Makanya hati-hati dengan orang, makanya saya sering ngomong dengan Ani-Ani kalau ada yang orang konseling sama saya, Bu, segera tinggalin selingkuhanmu. Saya berkata hari ini, Ibu jangan hanya lihat uangnya yang begitu banyak. Ibu tahu enggak, apa yang Ibu nikmati hari ini, itu akan mengganjar anak-anakmu. Apa yang Ibu nikmati dengan hasil dosa, itu sedang menutup masa depan anak-anakmu. Karena jelas, ketika kita menikmati hasil dosa, itu sama saja bencana untuk orang jahat disimpan Allah bagi anak-anaknya. Kira-kira saudara mau punya masa depan yang buat anak-anakmu bahagia atau bencana? Kalau kita berkata ya mau bahagia, jelas warisan negeri yang kita persiapkan hari ini, saudara harus tetap jadi orang benar. Saudara jangan marah, saudara berhenti marah mulai sekarang. Tidak usah balas perbuatan jahat. Karena senyatanya mereka pasti akan menikmati bencana, bahkan orang jahat itu sendiri akan diganjar oleh Allah. Bahkan dia minum murka dari yang maha kuasa. Saya waktu baca Ayub ini saya bilang gini, iya ya Tuhan, matanya sendiri melihat kebinasaannya. Berarti dia juga harus bayar harga. Kalau matanya sendiri bukan hanya keturunannya, tapi dia juga sendiri akan mengalami yang namanya diganjar oleh Allah dan minum murka dari yang maha kuasa. Makanya malam ini yuk, siapa yang lagi disakiti hati, kuncinya satu. Saudara pilih, saudara mau mewarisi negeri atau saudara dilenyapkan. Buat kita yang malam ini sudah mengerti firman, Bu, saya mau mewarisi negeri. Oke, mulai malam ini tidak usah sakit hati, tidak usah kepingin membalas. Walaupun seperti Bu NN berkata, suakitnya Bu, suakitnya luar biasa Bu, tenang aja. Semakin sakit, semakin banyak warisan negeri yang saudara tinggalkan buat anak-anak saudara juga. Anak cucu saudara ya. Jadi mereka akan minum. Nah, kita lihat orang jahat itu akan dituntut kefasikannya. Apa yang akan ditutup? Yuk kita lihat. Ayub 34 ayat 11 sampai 12. Ini yang sering kali kita dengar. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya. Ini yang dituntut. Saudara percaya, orang jahat itu tidak akan pernah lari dari apa yang dituntut Tuhan. Salah satunya Tuhan itu mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak pernah membengkokkan keadilan. Percayalah, orang jahat akan dituntut Tuhan mengganjar sesuai perbuatannya, membuat mereka mengalami sesuai kelakuannya, hukum tabur tuai, dan Tuhan tidak akan curang dan membengkokkan keadilan. Pastikan
hari ini jangan pernah balas. Nanti saudara juga dituntut tuh sama Tuhan. Setiap pembalasan itu ada ganjaran. Setiap pembalasan itu akan ngalami tabur tuainya. Jadi pastikan hari ini jangan sampai kita ngalami tabur tuai karena kita tidak pernah mau ngampuni. Saudara juga hari ini mengalami sesuai perbuatannya. Lebih baik kalau firman berkata, engkau akan mengalami sesuai perbuatanmu, berbaiklah dengan musuhmu, berdamailah dengan musuhmu, supaya ganjarannya buat kita hari ini. Tuhan juga berikan sesuai perbuatan, sesuai tabur tuai kita. Bahkan Tuhan tidak pernah membengkokkan keadilannya. Keadilan Tuhan hari ini tidak akan pernah dibengkokkan. Tuhan itu tidak pernah curang. Kalau hakim di dunia itu bisa curang. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, semuanya. Asal ada uang, ya, uang bicara, semuanya beres. Tapi pastikan firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membengkokkan keadilan. Tidak ada keadilan Tuhan yang bisa disogok oleh apapun. Tuhan tetap melihat kita sesuai perbuatan dan sesuai apa yang kita tabur. Kalau kelakuan kita tidak baik, maka tabur tuai kita juga nanti akan mengalami buah yang pahit. Itu sebabnya hari ini ada ganjaran. Lihat ya, orang berdosa itu akan terima ganjaran segera. Segera lisut seperti rumput. Itu pasti segera dapat ganjaran. Ada tuntutan kefasikan. Ada orang tanya, Bu, kok lama ya, Bu? Kok rasanya saya lihat, saya bilang, Bu, Ibu jangan terus berpikir lama. Ibu tidak boleh punya hati seperti itu. Pastikan hari ini kalau ibu belum dipulihkan dengan suami, berarti ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah di depan. Saya hari ini nggak pernah nuntut Tuhan apapun. Saya cuma berpikir positif dan saya punya iman. Tuhan, kalau sampai hari ini saya masih ngalami proses, saya tahu penundaan waktunya Tuhan itu selalu berbicara yang terbaik. Kalau Tuhan masih menunda pemulihan buat rumah tangga saya, buat rumah tangga saudara, bukan berarti arah hidupmu hancur. Karena Tuhan sudah menyediakan warisan negeri yang jauh lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih besar, sampai yang terbesar kita akan terima dan itu akan disediakan buat anak cucu kita. Hari ini jangan pernah berhenti untuk menabur kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk menabur kasih. Karena setiap benih kebaikan dan kasih saudara tidak akan pernah berlalu sia-sia. Itu sebabnya hari ini yang marah mulai berdamai. Ya, Tuhan, aku tidak mau marah lagi. Aku mulai hari ini, detik ini juga aku mau berhenti marah. Biarin yang jahat-jahat mertuaku, ipar yang merancangkan kecelakaan. Ya, saya pernah dengar beberapa saat seorang ibu bilang gini, Bu, Tuhan tuh adil ya, Bu. Kenapa? Dari muda dia menikah yang namanya mertua sama ipar itu jahatnya luar biasa, ya. Yang namanya mertua sama ipar itu sirik sama hidupnya. Karena suaminya itu selalu membela dia. Sehingga ketika kehidupan itu kelihatan tidak adil, yang sirik, mertua yang sirik itu lebih memberi berkat sama yang iparnya yang jahat sama dia. Bu, keadilan tidak ada. Saya dimaki, saya difitnah, saya terima semuanya ini, Bu. Tapi Tuhan itu adil. Waktu anak-anak sudah besar, ya, dunia berbalik. Saya menikahkan anak semua, bahagia. Sementara yang ipar saya, begitu siriknya dengan hidup saya, hidup anak-anaknya satu persatu hancur. Bu, saya tidak dikasih berkat sama mertua karena fitnaan dari ipar. Tapi hari ini, saya tidak punya hutang. Sementara ipar saya hari ini semuanya terancam bangkrut. Padahal hartanya banyaknya luar biasa. Tapi saya yang dibela Tuhan, saya bisa mewarisi dengan anak-anak saya. Semua anak saya hari ini menikah dapat orang yang sukses, pekerjaan yang sukses, semua yang baik. Anak saya hidup bahagia. Sementara ipar saya yang galaknya semua arah bisnisnya hancur, kolaps, bakal arahnya bangkrut. Sementara saya yang diberi
berkat serba sedikit, saya hari ini bisa tidak punya hutang. Hebat enggak Tuhan itu? Kenapa? Karena saya bilang gini, iya, karena ibu benar nabur benihnya. Ibu, kalau waktu itu balas, ibu akan kehilangan warisan negeri. Tapi karena ibu benar balasannya, ibu sudah serahkan sama Tuhan. Tuhan yang adil yang akan mengganjar, yang akan menuntut kefasikannya. Perbuatannya akan kembali, tabur tuainya akan kembali. Bahkan Tuhan tidak pernah bengkokkan keadilan. Tuhan itu tetap selalu tidak pernah curang dengan yang namanya keadilan. Nah, yang terakhir ya, kita akan lihat bagaimana ayat yang terakhir, yaitu keadilan Tuhan. Kita baca Ayub 21 ayat 5. Ayub 21 ayat 5. Apa yang menjadi keadilan Tuhan? Ini dicatat saudara. Bahwa sorak-sorai orang fasik hanya apa saudara? Hanya apa? Sebentar saja. Lisut. Kalau sudah lisut, benar-benar kesuksesannya itu akan berakhir. Lihat ya, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Saudara percaya, orang jahat sama kita, nanti kalau sudah bayar harga, ini cuman gini loh, sekejap mata itu cep, nah itu petaka terjadi. Kayak Bu NN, tiba-tiba nggak ada angin, sakit dikit, buka mata, plek, meninggal. Nah, orang yang hari-hari ini berbuat jahat bisa menari di atas penderitaanmu. Ingatkan ayat ini. Orang sorak-soraimu, ani-ani sorak-soraimu di atas penderitaan air mataku. Hari ini kamu perlu tahu bahwa sorak-sorai orang fasik itu hanya sebentar. Semakin kau durhaka, semakin kau kurang ajar sama istri sah, maka sukacitamu itu hanya sekejap mata. Bahkan yang ngeri Amsal 13 ayat 21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan apa saudara? Kebahagiaan. Makanya hari ini jangan pernah marah ya. Tuhan itu adil loh. Dia itu sedang hari ini berkata, orang-orang yang berani mengusik biji mataku bisa ketawa di atas penderitaannya. Itu sorak-sorainya hanya sebentar. Sukacitanya sekejap, tapi dia kenikmatannya akan berakhir dengan malapetaka. Kenikmatannya hanya sekejap, setelah itu malapetaka berkepanjangan. Tapi sebaliknya buat kita, seperti Bu NN, saya percaya happy problem sedang dia alami. Kenapa? Karena orang benar itu dikejar kebahagiaan. Tapi harus melewati proses dulu. Ya, jadi tidak perlu takut. Sementara orang berdosa habis, orang benar menikmati kebahagiaan, ada warisan negeri. Makanya siapapun malam ini, yuk legowo, besar hati. Ani-ani Bu, makin kurang ajar Bu, wanita tobat sudah legowo. Berbesar hati, berikan maaf, berikan senyum. Apapun yang mereka lakukan, saudara tidak usah panas hati. Berikan senyum, artinya bukan senyum menghadap orang yang enggak, artinya gini, ya sudahlah. Kamu mau berbuat jahat, itu bukan urusan dengan aku. Kamu sedang menghadapi yang namanya ganjaran Tuhan, tuntutan Tuhan, dan keadilan Tuhan. Itu pasti menimpa orang-orang yang berbuat jahat, karena mereka segera lisut seperti rumput. Nah, kita lihat, apa sih yang Tuhan lakukan keadilannya buat orang benar? Amsal 10 ayat 17 ya dan 18 ini. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengar ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang terinjak. Hari ini pastikan saudara walaupun belum ditolong, Bu Eli kok tambah enak ya suamiku dan wanita itu tuh Bu Eli, istriku sama ano-ano kok enak ya Bu Eli, orang yang ambil uangku lari kok enak Bu Eli. Lihat ya, hari ini saudara percayalah, kalaupun Tuhan belum menunjukkan
pembalasannya hari ini, ganjaran tuntutan itu belum terjadi keadilan, tapi Tuhan tetap membela orang benar. Kenapa? Karena Tuhan mendengar keinginan orang tertindas. Tuhan lagi menguatkan hati saudara. Tuhan memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Pastikan orang yang disakiti hati pasti bilang gini, Bu, saya kayak keset diinjak-injak. Nggak apa-apa. Firman Tuhan jelas berkata, justru waktu engkau jadi keset, keadilan Tuhan itu pasti terjadi. Jangan takut. Ya, hari ini pastikan saudara dan saya harus malam ini melepaskan berkat buat musuh-musuh. Nggak usah marah, karena Tuhan lagi dengar loh keinginan saudara. Tapi harus keinginan orang benar. Ya, saudara percaya kalau keinginanmu rumah tanggamu pulih, suamimu kembali, Tuhan malam ini dengar saudara. Nanti kita doa ya. Saudara yang lagi dijahati orang, mungkin uangmu dibawa kabur orang. Tuhan dengar loh kalau hidupmu benar. Tuhan, aku kepingin uangku kembali, berkati aku berlimpah. Tuhan malam ini dengar. Tuhan lagi kuatkan saudara untuk menghadapi realita yang menyakitkan. Seperti Bu NN tadi cerita, enggak gampang. Tiap kali ingat bisa deredek, tiap kali ingat bisa tetesan air mata. Karena apa? Karena merasa dikhianati. Sampai dia enggak tahu apa-apa tentang yang namanya busuknya suami sampai punya anak sudah 15 tahun ke atas. Bayangin saudara, berarti berapa tahun? Kalau dihitung-hitung berarti sejak menikah dia sudah punya affair. Itu sebabnya enggak gampang. Waktu iblis berbicara datang menghadapi realita, itu yang namanya Bu NN, enggak mungkin bisa amnesia saudara. Manusia tetap ingat. Makanya saya bilang, memang enggak bisa amnesia. Pasti ingat. Tapi berusahalah untuk mengingat pikiran kita hari ini. Pikirkan yang baik aja. Kalaupun iblis mengingatkan perbuatan suamimu, pikirkan baik-baiknya suamimu. Pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Itu aja yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Selebihnya itu semua bagiannya Tuhan. Saudara tidak berhak mengganjar, menuntut. Bahkan hari ini saudara tidak berhak hari ini melakukan keadilan seadil-adilnya buat orang yang menyakiti hidup saudara. Izinkan ganjaran Tuhan, tuntutan Tuhan, keadilan Tuhan itu sedang menimpa orang-orang yang menyakiti kita ya. Apa yang dinamakan, yuk kita review. Yang pertama yaitu bagaimana orang akan diganjar apa? Bencana ya, sampai anaknya disimpan. Orang jahat ini juga tidak akan lepas dari ganjaran Allah dan minum murka dari Yang Maha Kuasa. Apa yang dituntut? Perbuatannya, kelakuannya, tabur tuainya. Bahkan Tuhan tidak pernah bengkokkan curang dengan keadilannya. Apa yang dituntut dari keadilan Tuhan yaitu percayalah, sorak-sorai orang jahat hanya sekejap, sebentar saja, sukacitanya sekejap, kenikmatannya juga sekejap, karena akan diganti malapetaka. Saudara dan saya hari ini belajar berbesar hati. Justru saya waktu mengerti firman, jujur, saya tuh kasihan sama suami saya. Saya kasihan dengan wanita yang menyakiti saya, ani-ani. Kenapa? Kalau lihat ayat di Ibrani, mungkin Aileen bisa lihat kalau enggak salah, Ibrani 10 ayat 31, bener nggak? Saya merasa gini, Tuhan kasihan juga, Tuhan belas kasihanmu, anugerahmu Tuhan, jangan sampai suamiku ngalami keadaan yang tiga ini Tuhan, sebelum dia ngalami yang tiga ini mau bertobat Tuhan. Saya sampai bilang seperti itu saudara. Ibrani 10 ayat 31 berkata, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri loh saudara, ngeri benar-benar. Makanya hari ini yuk jangan marah, doakan, karena kasihan loh mereka itu juga dipakai alat sama iblis. Coba jujur, saya tuh sering kali kasih gambaran orang berdosa. Coba ya saudara, kalau misalnya tahu apa yang saudara perbuat hari ini, konsekuensinya anak-anakmu bayar harga, kira-kira saudara mau enggak? Misalnya iblis bilang gini, ya kamu bisa ambil ya suaminya Bu Eli, tapi bayar harganya kamu mau enggak? Ya, anak-anakmu bakal hancur nanti. Mungkin anak-anakmu nanti juga akan dibalas orang, menikah juga akan diselingkuhi orang. Jujur,
Kalau sampai iblis datang dengan proposal seperti itu dan itu audible, saudara dengar, ada perjanjian tukar guling, apa tukar tambah, ya. Saudara diberi suami Bu Eli, misalnya, iya, oke, saudara, kamu dapat suaminya Bu Eli, tapi tukar nanti. Keturunanmu akan cacat, keturunanmu akan hancur rumah tangganya, keturunanmu akan terpuruk, bahkan nanti kamu diganjar kanker. Jujur, kalau itu audible yang saudara dengar, benar-benar saudara akan ngeri. Dan firman itu benar-benar ngeri benar. Kalau sampai tuntutan, ganjaran, keadilan Tuhan menimpa orang-orang yang kita cintai, ngeri loh saudara. Makanya jangan marah, doakan, doakan supaya sebelum kengerian itu sudah dapat anugerah, sadar. Jangan saudara mulai malam ini karena jengkel saudara tidak doakan pasangan biar kapok, nah itu nanti kita juga akan totalan loh sama Tuhan. Ya, senyatanya orang berdosa. Mungkin iblis tidak pernah ngomong audible, dengar, tapi realita firman itu adalah kebenaran. Selama Tuhan sudah mengingatkan saudara seperti ini, siapapun kita, yuk hari ini orang benar sudah disediakan warisan negeri. Hidupmu dikejar kebahagiaan seperti Bu NN. Jangan sampai kebahagiaan warisan negeri itu hilang karena kita yang tampil sebagai pembalas. Jangan pernah tampil sebagai pembalas. Jangan ambil haknya Tuhan. Tetap berikan hak pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, ya. Saya sudah selesai. Saudara tetap semangat menjalani kehidupan ini. Saudara jangan pernah putus asa. Saya mau berdoa sejenak, ya. Setelah itu tanya jawab. Buat orang-orang yang lagi marah, ya. Buat orang-orang yang lagi terpuruk karena disakiti sudah tingkat tinggi. Ada berapa banyak orang yang saya bisa rasakan malam ini. Bukan hanya Bu NN yang disakiti bertubi-tubi. Saya percaya. Saudara mungkin berpikir, aduh, banyak orang pasti setelah dengar kesaksian Bu NN pasti ngomong gini, aduh, nggak separah aku ya, ternyata aku ngalami keadaan yang nggak sesakit Bu NN. Nah, saudara mungkin berpikir seperti itu, tapi saya percaya ada orang-orang yang hari ini bergabung ngalami keadaan seperti Bu NN. Parah, sudah suakit sampai saudara kalau ingat seperti tadi Bu NN bilang cekot, ya cekot itu bahasa Jawa. Artinya gini, jantungnya itu rasanya geruduk gitu ya. Detak jantungmu itu rasanya duk 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 duk. Tiap kali nama pelakor Aniani orang jahat muncul itu langsung detak jantungmu. Kenapa? Karena mereka menyakiti hidupmu tingkat tinggi. Malam ini pastikan kita tidak mau kehilangan warisan negeri dan kebahagiaan. Kita mau benar-benar malam ini izinkan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan akan mencurahkan malam ini kebahagiaan. Tidak ada kata terlambat. Masih diberi kesempatan. Karena ketika firman ditabur, saudara pelihara firman dan saudara melakukannya, maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang hari ini mendengar firman, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya malam ini yuk, saudara boleh taruh tangan di dada. Saudara yang mau berkata malam ini, aku mau meninggalkan sakit hati, aku tidak mau marah, aku nggak mau emosi lagi. Biar malam ini kuasa Tuhan bekerja menjamah setiap hati-hati yang hari ini sakit Tuhan. Hari ini kami merasakan sakit hati, kami mau marah lihat perbuatan tidak adil rasanya Tuhan. Kami diperlakukan, diinjak-injak Tuhan. Kami rasanya seperti keset hidup kami tidak diperdulikan, kami tidak diperhatikan. Tapi biar malam ini Tuhan Engkau ambil alih semua amarah kami. Tuhan ambil alih semua kebencian kami. Tuhan Engkau yang mengubah setiap hati kami untuk menjadi hati yang penuh kasih Tuhan. Hati yang penuh pengampunan Tuhan. Hati yang penuh saat ini juga hati yang melepaskan berkat untuk memberi yang terbaik buat mereka Bapak. Terima kasih Bapak, ampuni kami Tuhan, terpuji namamu, kami percaya setiap anak-anakmu yang sudah ikut Zoom ini, mereka akan mengalami kelegaan, mereka akan ketawa saat mereka disakiti, mereka tidak akan nyimpan sakit hati di hati mereka, tapi mereka akan melepaskan kasih, bukan menerima sampah, tapi memberi kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.